Kami dari kelompok 2 Pancasila akan menyajikan sebuah video tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Selamat menyaksikan. Bye. Pasar merupakan tempat yang tepat untuk wawancara tentang pemahaman masyarakat terkait ideologi Pancasila. Karena pasar merupakan tempat di mana banyak orang dari berbagai latar belakang berkumpul dan berinteraksi satu sama lain. Dengan melakukan wawancara di pasar, kita dapat berbicara dengan berbagai macam orang dari berbagai profesi dan latar belakang yang dapat memberikan sudut pandang yang berbeda terkait pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Selain itu, pasar juga merupakan tempat yang representatif dari masyarakat Indonesia secara umum, sehingga hasil wawancara yang didapat dapat merefleksikan pemahaman masyarakat Indonesia secara lebih luas. Pancasila sebagai ideologi negara penting untuk diangkat dan dipahami masyarakat karena ia menjadi dasar negara Indonesia yang merumuskan nilai-nilai yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi landasan dalam pembentukan hukum, kebijakan, serta tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan demokratis. Dengan memahami Pancasila, masyarakat dapat memperkuat rasa kebangsaan, mempererat persatuan dan kesatuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan melihat fakta yang ada pada saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang mulai melanggar ideologi Pancasila. Dengan demikian, posisi Pancasila sebagai ideologi negara semakin tersingkirkan. Berdasarkan fakta tersebut, kami ingin menggali lebih dalam tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkup masyarakat. Menurut Ibu sebagai seorang pedagang di sini, kira-kira mengapa sih Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara begitu? Kan itu proses ya. Kalau kita melihat sejarahnya itu kan semua proses. Jadi kalau misalnya kita menilik ke belakang, kita meruntut sejarah ya, semua ada prosesnya. Jadi nggak langsung kok ujuk-ujuk. Kalau misalnya saya bahasanya ujuk-ujuk ya, kalau menurut saya pribadi itu semua prosesnya panjang, dan itu semua yang memutuskan itu kan sudah orang-orang yang istilahnya yang sudah ahlinya. Jadi kita sebagai masyarakat umum kan tinggal tinggal mengikuti apa yang menjadi kebijaksanaan yang di atas. Selebihnya kemudian kita itu dijadikan dasar negara, kan kita tinggal menelaah satu-satu ini benar atau tidaknya, seperti itu. Yeah. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, sudahkah Pancasila itu diimplementasikan dengan baik untuk saat ini? Saya rasa sudah. Dalam artian di kehidupan sehari-hari, saya rasa sudah. Mungkin nggak perlu contoh intinya sudah atau tidak? Sudah. Mungkin kalau tapi kita kembali melihat kondisi saat ini gitu, kita kan tahu ada beberapa kasus yang itu melanggar Pancasila. Nah, mungkin pelanggaran apa saja yang terjadi berkaitan dengan sila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia. Oh iya. Jadi ada separatisme seperti itu, banyak kasus. Maksudnya saya harus berpendapat seperti, maksudnya yang bertentangan dengan sila ketiga gitu. Misalnya kayak negara Islam seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Pertanyaan coba diulang. Pertanyaannya, pelanggaran apa saja yang banyak terjadi berkaitan dengan sila? Mendirikan negara sendiri, istilahnya seperti itu ya. Pengen berdiri sendiri, melepaskan diri dari negara Indonesia, otomatis kan ketiga persatuan Indonesia ya sudah tidak, istilahnya sudah tidak relevan dengan apa yang ada di Pancasila. Itu sudahkah Pancasila itu diterapkan dengan baik, terutama di para pedagang gitu Bu? Sepertinya Sudah. Ya. Terus kalau tapi kan kadang juga ada nilai-nilai yang Pancasila yang berkurang. Nah, itu apakah benar Bu? Seperti yang mana? Seperti ketuhanan yang Maha Esa, apakah itu sudah diterapkan? Sudah. Di sini pada rajin sholat juga. Ya, kalau ini subuh ya rajin, nanti duha ya rajin. Tapi kan ada itu.
Masih. Iyalah. Tapi kan kalau melihat kondisi saat ini kan kadang banyak generasi muda juga yang melanggar Pancasila. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu terkait itu? Waduh. Kalau generasi tua malah pada sadar kok, Mbak. Kalau generasi muda saya nggak begitu gaul toh. Iya. Kalau sebagai pedagang itu Ibu bagaimana cara membela negara? Sebagai pedagang. Mungkin Iya, membayar iya. pajak. Ya, Selain itu, ya pasti toh, bayar pajak itu pasti. Ya, salah satu contohnya kan membayar pajak itu ya. Terus kalau bagaimana Ibu mengamalkan sila-sila dalam Pancasila? Kan kalau tadi baru ketuhanan, misal kalau Ya. yang kemanusiaan itu Nah, gimana? itu biasanya itu kita saling tolong menolong. Nah, misalnya sini jualan baru repot. Saya kan sini nanti bantu. Terus Kalau ada yang yang persatuan. sakit tolong. Yang sakit nengok. Ada yang meninggal takziah. Ini persatuan ya. Iya. Kalau yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Nah, itu kebijaksanaan dalam permusyawaratan. ada juga dok. Di sini ada paguyubannya. Oh, iya. Ya, paguyubannya dan kita aktif. Ya, ada senam bersama, ada pemeriksaan tensi. Ya lumayan kalau di sini sudah lumayan bagus. Kalau yang keadilan sosial, Nah, itu itu- tadi yang menjenguk orang sakit. Nah, ya hampir samanya itu ya. Oh, iya. Ya, yang sakit terus yang meninggal kita malah kadang-kadang ada yang namanya serkiler ya. Apa itu? Serkiler itu kita kalau ada yang meninggal gitu keliling Oh, nyari dana. Iya. Oh, iya. Serkiler kalau di Oh, sini iya. namanya. Circular. Ya. Sudahkah Pancasila di masyarakat itu menurut Mbak sudah diterapkan dengan baik? Masyarakat Iya, umum di masyarakat pada umum. umumnya, sudah Panca- Eh, di era saat ini tuh Pancasila itu nilai-nilainya itu benarkah udah mulai berkurang ya? oh nilai-nilai Iya. Pancasila di masyarakat. Iya, menurut saya kalau untuk remaja dan ya remaja lah khususnya itu kayak udah ideologi Pancasilanya udah berkurang banget gitu. Udah hilang ya Mbak? Iya. Pertanyaan selanjutnya, melihat kondisi saat ini di mana banyak generasi muda yang melanggar Pancasila, misalnya tidak menghargai satu sama lain, bagaimana tanggapan Mbak terhadap kasus tersebut? Itu gimana ya? Kan banyak itu remaja sekarang itu yang tidak menghargai satu sama lain. Tanggapannya Mbak gimana? Ya kalau kita lihat kalau bisa ditegur ya ditegur sebagai kita yang lebih dewasa, lebih tua itu bisa ditegur dengan baik-baik gitu. Nggak dibiarin aja gitu loh. Oh iya. Sebagai seorang di masyarakat, bagaimana Mbak itu caranya membela negara? Caranya membela negara dalam konteks Umum di masyarakat. di masyarakat kalau sama orang luar gitu gimana ya? Ya membela ragam budaya kita kayak gitu kita kayak bangga gitulah. Yang pertama tuh harus bangga sama negara kita sendiri, kita harus cintai negara kita kayak gitu. Sudahkah Pancasila diterapkan dengan baik di kehidupan masyarakat? Kalau untuk di masyarakat tergantung ya Mbak. Jadi kalau untuk keadilan belum seluruhnya kalau menurut saya. Kalau untuk kesatuannya sih mungkin untuk agama itu masih normal menghormati sih udah. Memang kalau untuk keadilannya saya kira masih kurang kalau menurut saya sih. Cuman kalau pendapat kan lain-lain. Oke. Kalau menurut Bapak tuh apakah benar nilai-nilai Pancasila pada zaman ini tuh mulai berkurang? Mungkin ada benarnya Mbak. Untuk gotong royongnya itu loh. Iya, untuk gotong royong di masyarakat tuh mungkin sekarang mulai pudar. Mungkin ya mungkin nggak semua lah, nggak semua di kampung-kampung itu kan dulu ada
gotong royong, bangun rumah, apa itu bareng-bareng itu kan kegotong royongan yang tempat. Cuman kalau sekarang sih banyaknya udah ya kesibuk sendiri-sendiri. Iya. Ya tapi nggak semua Ya, masih ada hilang, beberapa ya. gitu ya. Ya tapi kalau untuk dari dulu sekarang itu memang ada perbedaan. Oh, iya. Untuk melihat kondisi saat ini, di mana banyak generasi muda yang melanggar Pancasila, misalnya tuh nggak menghargai satu sama lain. Nah, itu menurut Bapak tanggapan terkait kasus-kasus tersebut itu bagaimana ya? Ya, kalau itu kurang kurang saya sendiri kurang paham kalau untuk anak-anak muda sekarang itu memang gimana ya? Ya agak miris sih ngelihatnya daripada anak muda yang dulu sebaya saya gitu. Kalau sekarang sih mungkin udah tercampurnya teknologi mungkin gitu. Jadi ya kurang moralnya dikit kalau menurut saya. Cuman mungkin nggak semuanya lah ya, 1-2 mungkin ada. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, sebagian narasumber telah mampu memahami Pancasila sebagai ideologi secara verbalis, konotatif, denotatif. Sebagai contoh, Ibu Yani dan Ibu Nur. Mereka telah mampu memahami dan menerapkan nilai ideologi Pancasila secara teoritis. Akan tetapi sebagian narasumber juga masih memahami Pancasila sebagai ideologi negara baru sampai pada tahap verbalis konotatif. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil wawancara yang pada dasarnya mereka hanya menyampaikan pemahaman secara verbalis konotatif dengan tingkat konsep teoritis yang masih kurang. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau pilar dasar. Prinsip-prinsip ini dirumuskan untuk menjadi landasan ideologi negara dan bertujuan untuk memandu tindakan dan kebijakan pemerintah serta menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengandung makna bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan moral serta mendorong individu untuk hidup dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat manusia dan memperlakukan semua orang secara adil dan beradab. Pancasila menekankan persamaan hak dan kesempatan bagi semua warga negara, serta menolak segala bentuk diskriminasi berbagai suku, agama, ras, dan gender. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip ini juga menolak segala bentuk separatisme dan upaya memecah belah persatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui sistem demokrasi. Prinsip ini menjamin partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan kebijakan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan merata dalam pembagian sumber daya. Kesimpulan tentang pemahaman masyarakat terkait Pancasila sebagai ideologi negara dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kelompok masyarakat yang dikaji. Kelompok kami mengkaji pada ekosistem pasar, di mana dalam lingkup pasar tersebut masyarakat memiliki pemahaman yang beragam tentang Pancasila. Beberapa mungkin memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik, sementara yang lain mungkin memiliki pemahaman yang terbatas atau salah tentang ideologi tersebut. Masyarakat mengakui dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, misalnya nilai persatuan, keadilan, toleransi, gotong royong, dan demokrasi. Namun, tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini bisa berbeda-beda antara individu dan kelompok masyarakat dengan yang lainnya. Secara umum, dapat kami simpulkan bahwa sebagian masyarakat sudah mampu memahami dan menerapkan Pancasila sebagai ideologi, serta menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dipegang teguh agar fungsi tersebut tidak tergeser oleh ideologi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa.